Kita bestie aja Livi. Kalau ketemu Livi, pori-porinya harus ku rekam terus Bang Den. Pori-porinya? Dolar hijau semua itu pori-porinya. Aku suka cewek berbulu ketek. Aku lihat ketiaknya, cerot. Uang tinggal terakhir, main full solawat. Tetap tidak dimenangkan. Ganteng, review saldonya dong. 0. Waktu SMA, Mai ngomong, kalau kamu pengen kuliah, Pak Mai tidak sanggup untuk biayai. Ngerawat aku ikhlas tanpa biaya sepeser pun, padahal itu bukan orang tua kandungku. Hah? Pak, Nggih. beneran si Livi mau sama lu? Adikku dia. Kok anggap adik? Kemana-mana aku yang ngomong. Lu nyaman sama dia? Asoy. Menyenangkan. Apanya yang lu nyaman? Orangnya ini lucu, kocak menurutku. Apanya yang lucu sih? Karena ini, aku awalnya nggak menebak dia bisa nyambung sama aku. Awalnya kan ketemu di film toh. Kupikir levelnya berbeda. Karena waktu itu ketemu dengan Jeffrey Nicole sama aku, dari tatapannya berbeda. Ketemu Jeffrey Nicole, Livi langsung ngerangkulan, Jeffrey. Ketemu aku tuh nyalimi, cuma matanya kebaca sama aku kayak ngomong, Bang kopi. Gue nangkep lagi. Oh lu pikir OB ya? Ya dipikir Livi. Sumpah lu. Kelihatan dari matanya ini kayak tapi dia nggak tahu kalau ternyata aku talent di situ. Oke. Awalnya aku merasa, wah ini kayaknya nggak bakal bisa deket sama Livi karena levelnya berbeda. Ternyata, wih gokil. Apanya gokil? Coba lu cerita. Apanya sih? Kan di film itu aku sama Livi perannya bareng terus toh. Iya. Mungkin lu jadi apanya sih di film ini? Di film itu jadi pacarnya? Bukan. Teman, karyawan, sahabat, ya sahabatnya Livi. Sahabatnya Livi. Sahabatnya Livi sama Gabriel Prince. Iya. Nah, karena mungkin biar ngeblend ya awalnya. Kan Livi mungkin dikasih tahu sama Bang Jeffrey Nicole kalau di film harus ngeblend sama talent lain. Aku mikirnya juga awalnya gitu. Ini baik sama aku biar ngeblend karena kita kemana-mana bareng. Keterusan sampai sekarang. Apa sih kayak gimana sih? Dia baik sama lu gitu apa gimana? Ya maksudnya bisa menerima aku kayak gini loh. Kayak gimana sih? Gak jelas lu, menerima kayak gimana sih? Maksudnya aku awalnya itu nggak mengira Livi bisa ngajak aku main gitu, diajak nongkrong gitu. Oh lu diajak main? Ya berbeda kasta menurutku. Iya. Tapi kan dia mau nongkrong sama lu, dia ngajak lu, nyari lu gitu, bercanda sama lu mau gitu. Oke. Dan nyambung. Kalau nih kita ngomong ande-ande aja, boleh dong ya? Ya. Misalnya nih, Livi mau nih sama lu. Ya. Lu gimana? Wah, enggak mungkin itu. Sadar diri aku. Ande-ande. Ande-ande ya. Kalau tadi kan realistis. Ande-ande. Livi mau sama aku? Iya. Tetap akunya mungkin enggak bisa ya, karena beda ini. Beda, barang-barangnya mahal loh, gitu loh. Aku langsung lemes aku. Kemarin beli ini tas. Tuh tanya itu berapa harganya? Berapa? Seharga Vespa Primavera. Wah langsung lemes aku. Pemasukanku baru berapa kali kerja itu. Ya tapi kan dia nggak minta lu beliin, dia beli sendiri aja. Ya dia beli sendiri, tapi aku tetap gak kuat mentalku. Gak kuat? Gini nih, maksudnya Livi mau sama lu. Ya. Tapi Livi juga gak mau nyusahin lu. Jadi maksudnya gak suruh bayarin ini, dia kan bisa bayar sendiri ya. Maksudnya dia seneng aja sama lu. Tetap aku gak bisa Bang Den. Soalnya aku nggak siap, aku sebagai misalnya jadi ya menikah sama Livi ya, suami tapi disuruh-suruh, woi piring woi, itu ambilin itu woi. Belum tentu dong. Aku mengiranya begitu. Iya. Nggak kan bisa, pasti kalah aku. Masa suaminya digituin nanti kan? Ya nggak. Tapi aku nggak siap aku. Waduh. Kecewa penonton. Ini loh ibaratnya tuh orang kepengen lihat orang-orang yang ya maksudnya sama-sama nih ya, orang-orang daerah tapi bisa sama cewek sekelas Livi kan itu bangga gitu. Gak mau tetap aku sadar diri. Sakit hati Livi nonton ini. Nggak apa-apa. Kita bestie aja Livi. Kamu sumber adsense-ku. Aku siap mengabdi untukmu. Ini apa? Friends with benefit ini. Ya, FWB ku. Kalau ketemu Livi, pori-porinya harus ku rekam terus Bang Den. Pori-porinya? Dolar hijau semua itu pori-porinya. Semua pori-porinya aku rekam. Pori-porinya dolar hijau? Lu jangan berisik lo. Oh lagi ngomong. AdSense jumbo ku itu.
Iya. Renata. Tapi hubungan kalian tuh saling terbuka aja, saling memanfaatkan tapi terbuka aja nggak apa-apa gitu. Betul. Aku pernah ngechat Livi kan mau ngonten di kos-kosanku. Weh, langsung ku ketik ya, terima kasih Livi, kamu sumber AdSense jumboku. Dia bales huruf kapital. Apa tuh? You juga. Katanya, you juga. Hubungan pertemanan apa sih kalian itu kagak jelas. Pertemanan YouTube. Tapi orang seneng loh. Maksudnya orang seneng berarti chemistry-nya ada kan? Iya. Kira-kira kalau lu sendiri ya, mau nyari pasangan kayak gimana ya? Aku? Nyari pasangan yang enggak cemburuan. Ya, maksudnya ini dari derajat dulu, kekayaan. Oh, kekayaan. Menurutku ketinggian kalau Livi Renata ya. Kemahalan ya? Kemahalan dia. Weh, paling Eli Sugigi. Wah. Ngomong dia. Yang mana level siapa nih artis Indonesia yang menurut lu pas nih? Pas ya. Siapa ya artis Indonesia? Nah, dari kekayaan. Eva Arnaz. Apa tuh Eva Arnaz? Tahu. Itu fetishku itu. Eva Arnaz. Aku suka zaman dulu aku gak kuat kalau ada cewek punya bulu ketiak diumbar-umbar di khalayak ramai. Gak kuat tau. Eva Arnaz. Tahu Eva Arnaz? Eva Arnaz tahu aku. Eva Arnaz terus Sarah Ardelia. Iya. Lu suka cewek berbulu ketek? Zaman dulu. Serius? Nggak kuat tahu. Aku lihat ketiaknya, cerot. Pernah jadi bahan Wah, dulu kalau cewek berbulu ketek pernah gak? Di serius? Ya, dulu banyak loh Bang Dan yang artis Indonesia yang buat itu ya. Pokoknya tak ketik antara Eva Arnaz, terus Sinta Bahir. Zaman semono loh. Tahu lagi zaman gue. Dulu. Tapi kan umur lu kan seharusnya nggak tahu sama mereka. Ya, tapi kayak auranya gak kuat tau. Iya. Gue nanggap, gue juga dulu juga suka sih. Cuma nggak dengan bulu keteknya sih. Gue aneh sih ini orang sih. Dia bulu keteknya dia doyan sih, gue sih enggak sih. Lu doyan nggak bulu keteknya? Enggak. Tapi dulu model-model hot Indonesia itu serem-serem kok. Iya, kalau zaman dulu ya. Nah, kenapa ya? Ini seks appeal-nya gede. Betul. Itu yang bikin kita susah untuk nggak main sabun kan? Iya. Karena dulu itu limited cewek-cewek model tuh di tabloid. Iya. Terus biasanya di Google. Mungkin karena dulu susah untuk dapat kebutuhan kita untuk hal itu. Kalau sekarang kan gampang. Ya, sekarang di TikTok. Taburan. Di TikTok Bigo. Oke, ini obrolan tentang Livinya udah ya. Okay. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Lu katanya mau tur 12 kota. Betul. Alhamdulillah nih, tur. Tur apa? Tur stand up. Oh, lu stand up? Stand up komedian aku. Oh, kira penyanyi. Iya. Itu tulisannya tuh gue baca Nope Novian. Tur 12 kota. Tur 12 kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY. Lu berani gitu loh? Berani, itu aku mau stand up spesial sejam. Lu dulu ikut apa? Dulu banyak kompetisi yang aku ikut. Apa? Dari kompetisi yang hadiahnya TV tabung sampai TV nasional. Yang nasional apa dia? Suci ikut. Suca? Ya. Suca itu keluar 15 besar. Menyerah aku. Kenapa lu nyerah? Nggak siap entertain, nggak siap industri. Kaget. Baru setahun di komunitas, tiba-tiba masuk TV. Wah. Oh, itu Suca itu yang lu harusnya bisa lolos terus lu mengalah ya? Betul. Bukan mengalah karena ini. Belum siap aja aku. Kenapa? Baru di komunitas niatnya seneng-seneng, tiba-tiba audisi lolos, terus show pertama trending, respon masyarakat, HP ku meledak waktu itu. Oh, karena follower lucu. Waktu itu kocak banget itu, menurut khalayak ramai. Oh. Bahas petani, pertanian, banyak yang terwakili gitu. Coba bahasain. Coba. Gue juri ya. Aduh. Gue juri. Gue kan nggak nonton. Ya. Gue nggak nonton. Ini nggak tahu masih lucu. Jadi gue nggak tahu. Oke, coba silakan. Nggak tahu orang udah nonton terserah lah ya. Gue belum nonton soalnya. Gue juri ya. 2017. Kalau lu nggak lucu, show 12 kota lu cancel. Ini Bang Den, ini materi tahun 2017 lucu, tapi nggak tahu ini udah 4 tahun kan jokes berkembang toh. Nggak apa-apa. Coba ya. Nggak apa-apa. Nah, asik. Saya anaknya petani. Iya. Tapi saya itu sedih kalau ngelihat orang makan nasi nggak dihabiskan. Menurut saya itu penistaan terhadap petani. Allah tidak suka loh itu. Kenapa? Karena untuk jadi sepiring nasi prosesnya lama. Pertama petani harus punya sawah. Kalau nggak punya sawah itu petinju, ya Allah. Setelah itu sawah nggak dibiarkan, petani membajak sawah. Sekarang enak membaca pakai traktor, dulu pakai kebu, dipecuti cetas. Itu kalau kebunya ngamuk dibanting petaninya, mati bapakku.
Yatim aku. Kebo kalau bisa ngomong, pas dipecut dia mungkin ngeluh loh. Wah, mocat-mecut. Mbok pikir bokongnya bojomu. Bang. Belum ketawa. Lagi dong gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang pakai traktor. Oke. Tapi tetap dipecuti. Tas. Ya, itu petani gila. Belum ya? Belum. Gua harus cek, harus fair ya. Gua harus. Iya. Dan habis itu sawah nggak dibiarkan, petani itu nanam padi. Wah, nanam padi itu susah karena itu di sawah sepeta nanam rame-rame. Itu harus pagi. Kalau siang pecah kepala, meletek kepala. Kayak laut merah dibelah Nabi Musa lah. Gitu. Dan itu harus rame-rame. Biasanya di pinggir ada yang ngabai. Yuk, wah, semuanya mundur. Harus mundur, nggak boleh miring, nabrak temannya. Dulu masalahnya ini, nabrak temennya moseng. Kurang kan? Aduh, aku lupa. Tapi dulu aku emang benci kalau orang makan nggak habis. Karena jadi petani itu susah. Dan sekarang nggak ada anak muda yang pengen jadi petani. Misal mbaknya itu, apa mau kalau dia punya pacar petani? Yang lain kesini pakai topi, pacarnya pakai capil. yang lain kesini bawa tas isi laptop, wah pacarmu kesini bawa tas isi rumput, garuk-garuk gatelen tuh. Itu kode susah itu zaman dulu. Alhamdulillah trending itu, nggak tahu tuh. Sekarang susah. Udah habis materinya. Itu panjang, itu storytelling 5 menit, tapi karena sampean nggak ketawa menyerah aku. Susah menghibur lu nggak bisa bikin gua ketawa. Susah karena sense humor sampean tinggi sekali. Tahu dari mana lu? Tinggi, wawasan luas, sense humor tinggi. Coba deh, materi lu sedikit aja yang bisa bikin gua ketawa kira-kira deh. Coba deh. Nih gua serius, tolong tenang ya. Gua pengen fokus, gua pengen ketawa. Coba. Ya. Ayo, kita fair-fairan deh. Di Jakarta ini kan baru toh. Aku mengalami shock kultur melihat di Jakarta orang pacaran itu di kafe rame. Kalau di desaku itu di alas, di hutan gitu. Cewek cowok pacaran di hutan. Jelas pasti nggak mungkin kerja kelompok. Kelompok mungkin. Bab 2 udah belum ya. Bang, tapi padahal di desaku tuh sering kejadian. Cewek cowok mati dalam keadaan gancet di hutan. Gancet, lengket. Iya, tahu gancet gue tahu. Aku dulu mikir kok bisa gancet, kenapa? Apakah si cowok pas keluarnya Alteco? Masih ada tutupnya? Pas ditarik bunyi geredak. Susu yang cewek pindah ke cowok. Gitu. Waduh, masih belum. Ya. Nah, sekarang kalau ngobrolin tentang bikin materi, kan pasti ada nih kondisi orang gak ketawa nih. Betul. Lu pernah dapet kondisi kayak gitu? Sering sekali. Sedih loh itu pasti. Sedih, apalagi di acara korporasi yang penontonnya ibu-ibu, bapak-bapak punya pangkat. Wah, itu menyerah terus aku. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Budgetnya ditinggiin. Karena pasti kena mental tuh. Aku kena mental, perform gak ada yang ketawa. Wah, kena mental. Karena apa hubungannya yang budgetnya ditinggiin? Biar nggak deal. Tujuannya gitu. Oh, strategi gitu. Iya, kalau misalnya dia mau, ya wes. Berkorban tuh. Dia sodakoh ke aku. Oh iya. Karena selalu ku tes materi-materi itu nggak pernah ketawa itu. Nggak tahu kenapa yuk. Kayak orang tua itu mendengarkan aku dianggap anak-anak mungkin ya. Wah, bayi ngelawak gitu. Nggak nyambung kali sama materi lu ya? Mungkin nggak relate. Soalnya gue pernah lihat kayak Calontong itu dia masuk tuh kalau materi Calontong. Calontong selalu ger di semua tempat ya. Nah, aku di korporasi kayak susah banget. Materi yang itu biasanya materi yang di mana di anak-anak muda selalu ger. Iya. Karena aku penasaran tak tes ke ini bapakku sendiri. Iya, bapak lu. Lagi termenung di depan teras, aku tes materi yang sama, tetap nggak ketawa. Emang gak relate dengan materi anak muda. Aduh. Oh, berarti lu juga ngalamin kondisi-kondisi kayak gitu ya. Berarti lu berproses jadi seorang stand up comedian itu babak belur juga ya. Babak belur. Hal yang paling memalukan yang pada saat lu stand up tuh wah parah banget gitu loh. Mungkin kejadiannya. Apa sih? Ada nggak momennya? Kalau ini dulu pernah stand up habis masuk TV kan desa tahu kepala desanya. Terus disuruh stand up
di acara ulang tahun desa di lapangan. Nggak ada yang ketawa sama sekali. Nggak ada yang ketawa. Padahal itu tetangga saya. Malu banget tahu. Terus gimana? Wah, langsung menyerah turun panggung aku. Langsung musik aja, musik. Kan ada dangdut waktu itu di acara dangdutan. Ampun. Musik baru orang pada joget malah seneng. Baru joget, baru meriah. Karena kayaknya emang di desaku ngapain ngelawak langsung dangdut. Oh, nggak masuk ya? Kurang masuk. Pernah kena mental lu sampai nangis sendiri gitu nggak pernah? Oh, kalau nangis enggak ya? Cuma ini ada perasaan ini tak bales di panggung selanjutnya. Nyari panggung open mic, latihan lagi lucu, mental naik lagi. Oh, berarti lu tipikal kalau mengalami kegagalan itu lu nggak nyerah, lu malah terpacu ya? Iya. Karakter lu tuh orangnya pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Ini yang bikin aku judi boncos itu. Gara-gara kalah toh, terpacu, masa kalah, main lagi gitu. Oh, yang lu main judi itu? Iya, itu kan sama kayak mental stand upku. Nggak lucu, di panggung lain harus lucu gitu. Oh iya. Ya. Main judi gitu. Kalah. Ayo bisa menang, balik modal, malah hancur lebur. Oh, lu kalah banyak. Waktu itu bagiku udah banyak. Berapa tuh? 90 jutaan ya? Iya, itu udah. Kalau ditanya ganteng, review saldonya dong, 0. Udah 0. Itu awalnya gara-gara siapa lu main judi? Awalnya gara-gara iseng. Ada Piala Dunia aku tip bola. Ke teman 500 dimenangkan. Terus 500 lagi dimenangkan 1 juta. 1 juta cuma main lagi kalah pun impas. Dimenangkan 2 juta. 2 juta menang 4 juta. Nah, pas 4 juta ada kepikiran awalnya ya, wih 4 juta kalau menang 8, 16, 32, 64, 128. Wow, nih sanjuk nih. Awalnya gitu kepikiran ya. Habis itu main 4 juta, wih ambles kalah. Terus? Balik modal toh, main lagi. Kalah. Nah itu mulai terpacu tuh, main udah gak. Bola terus nih? Bola terus. Dari bola yang Piala Dunia sampai bola-bola yang Piala Dunia selesai, tim-tim aneh tak tarui. Semuanya pokoknya bola deh. Betul. Sampai tahu tim Polistory nggak di Thailand itu saya taruh itu. Nggak tahu aku tim apa. Tim Thailand, ya, Liga Thailand. Namanya apa? Polistory. Nggak tahu. Ada pokoknya. Terus tiban tim-tim aneh-aneh. Pokoknya mau nyari menang aja udah. Iya. Karena bukan nyari menang. Yang penting aku ada pertandingan biar bisa ditaruhi. Biar cepat balik modal. Karena udah kalah tuh. Pertandingan yang 90 menit sampai mulai pertandingan yang 45 menit sebabak ku taruhi. Terus Cornell siapa duluan ku taruhi. Semuanya ya? Semuanya. Hancur lebur aku. Totalnya 90 juta. Dari 90 juta ini semua uang lu nih? Wes, langsung meninggoy. Nangis 3 kali itu aku. Itu aku ada momen uang tinggal terakhir main full sholawat. Tetap tidak dimenangkan. Serius ya, saking pengen ya Allah tolong ya Allah ini duit terakhirku ya Allah. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad kalah tetap gitu terakhirnya. Serius demi Allah. Lu berarti udah kesetanan loh. Kesetanan, aku kebakar lagi. Lu main judi sholawatan loh. Sholawatan. Emang ada ajaran itu? Nggak ada kan? Karena udah minta pertolongan segitunya ya. Karena kosong kan. Orang lagi bodoh ya Allah kuasa Allah jalan terakhir. Sampai aku nazar ya Allah kalau misalnya ini pertandingan terakhir aku menang, aku tidak akan judi. Dikalahkan sama Allah. Kira-kira kalau itu terakhir lu menang, kira-kira lu berhenti judi bener gak? Mungkin lanjut. Karena menang ya? Karena menang. Makanya paling bagus lu dikalahin karena akhirnya gak ada duit kan? Yeah. Nah waktu lu gak ada duit itu, lu masih berusaha cari duit lagi buat main judi gak? Enggak, tapi ini ke robot trading. Kok jadi ke robot trading? Ya, judi udah kalah, udah ampun aku, judi janda. Oke, judi kalah nih. Terus? Teman ada yang nawarin nih, ada robot trading, untungnya sehari 4% atau 40% loh, tergiur. Yeah. Naruh duit di situ, wah nggak sampai sebulan aplikasinya scam, hilang. Hancur lagi. Berapa hilang lagi? Itu 45. Habis itu, gak usah judi-judian, ada duit. Beliin KLX gitu, wes robot trading judi ndak. Jadi semua duit lu hasil dari kerjaan lu tuh habis di judi semua. Betul. Oh, kasihan juga lu ya. Kasihan. Awalnya aku mau renov rumah mak, renov itu duitnya buat renov, akhirnya makku bentar mak ya, santai dulu ya. Hal yang paling bikin lu sedih akhirnya di bagian mana? Di bagian yang paling sedih yang 95 itu paling sedih, nangis 3 kali ya. Kenapa lu nangis di situ? Karena
Ya Allah, aku dikasih rezeki samamu kok malah tak buat judi gitu. Mendingan duitnya buat apa? Karena pas lagi ngelakuin judi, uang 23 juta, 20 juta kayak koin loh. Kita transfer kayak ngerasa itu koin loh. Pas gak punya duit 100.000, 1 juta kayak banyak banget nah. Iya. Ya Allah, beli apa-apa bisa loh pakai uang ini. Tapi pas kalah judi main berapapun itu kayak ayo. Tapi emang aneh ya. Jadi kalau kita lagi ada duit ya, kalau kita main judi itu, duit itu yang gede itu nggak kerasa gede, kecil aja gitu ya. Betul. Tapi pas nggak ada, uang kecil aja kok kerasa gede ya. Betul. Aneh banget ya. Itu mungkin apa ya? Udah kayak mindsetnya pejudi tuh. Jadi biasanya kalau kita main, kalau kita lagi dapat duit banyak, kita main tuh nanti juga balik gitu kan. Yeah. Nanti ada kerjaan kayak gitu. Habis aja bablas gitu. Yeah. Lu sedih banget lah di situ ya. Sedih banget tau. Teman-teman udah ngasih tahu awalnya udah berhenti aku ngeyel. 16. Yes, memulai lagi dari nol. Pas lagi sedih kayak gitu, hal paling goblok yang lu lakuin apa? Teriak-teriak aku. Di mana? Di kos. Iya. Tiba-tiba gitu. Mana? Serius? Lo teriak-teriak. Wow. Tapi nggak kepikiran bunuh diri, cuma teriak-teriak, hidup kok gini banget ya Allah, tolong. All in buat semesta. Belum ada waktu itu. Belum ada. Belum ada. Nggak ada yang di all in kan waktu itu. Nggak ada. Itu mental drop, wes. Aku lihat orang senyum lah, pengen ku pukul, kok bisa hidupmu tersenyum, aku menangis gitu. Ya Allah. Emosian ya. Emosian. Terus akhirnya lu bisa ikhlasin? Awalnya nggak ikhlas. Iya nggak, gue tahu nggak bakal. Pasti kita pengen itu balik. Iya. Minimal setengah. Betul kan? Iya. Gimana akhirnya lu bisa ikhlas? Melebih dari total kekalahan 3 kali lipat. Wes, ikhlas aku. Wes karepmu hilang ya wes. Gimana? Kan kalahnya judi sama MKI, aplikasi yang scam loh. Robot trading. Ya, itu total 100, 90, 45, 40-an. Udah 100. 40-an. Ya, 130, habis itu 40 lah. Ada kerjaan lumayan, habis itu wis ya udah ikhlasin. Ada kerjaan lagi, ya. Dapat duit, ya. Main lagi? Udah nggak berani judi lagi. Loh, berhentinya sampai sekarang udah nggak judi. Ditawarin apapun, endorse slot nggak gua ambil. Oh, jadi lu berhentinya akhirnya ketika lu dapat rezeki yang setimpal dengan uang yang hilang ya? Ya, itu udah ikhlas aku. Alhamdulillah balik ya Allah. Oh, tapi bukan lewat judi, tapi lewat kerjaan. Iya. Berapa lama itu balik uang itu? Setahunan. Setahun. Tidak sampai seharinya. Iya, setahun. Hilangnya? Hilangnya ya. Hilangnya itu 2 minggu. Cepet 2 minggu hilang, nyarinya setahun. Bangga dong sama diri sendiri. Tolol. Tolol diriku ini. Allah. Tuh kalau mak aku tahu nangis tuh. Oh, malu nggak tahu? Nggak tahu, ini tahu pasti. Gara-gara channel besar ini. Sebelumnya nggak tahu. Oh, nggak tahu malu? Nggak tahu. Dia tahunya anaknya kerja. Oh, pasti sedih lah ya. Sedih pasti. Kita edit aja ya? Aman. Nggak apa-apa ya? Nggak mungkin nonton. Kan nggak tahu YouTube makku. Nontonnya di TV. Nanti aku share ke makmu. Wah, jangan Bang. Jangan ya? Jangan. Soalnya udah tua, terus sakit-sakitan loh. Takutnya tahu ini taksek. Iya, gue mau ketawa lagi. Lu masih ada bapak nggak? Masih ada. Masih ada bapak. Lengkap, Mae, Pak. Yang paling lu sayang siapa, bapak apa mak? Mae. Paling deket ya? Ya paling deket ngobrol sama Mae. Kenapa lu paling deket sama mak? Karena ini nggak tahu ya, makku selalu mendekatkan diri sama aku. Kalau aku pulang itu semua info-info di tetangga itu di-share ke aku, meskipun nggak aku dengerin. Nah, aku merasa deket. Apapun di-share. Le itu mati le, temanmu nikah, mati nikah terus tuh, diulang-ulang tuh. Ya mak, yo. Loh, makanya. Mati le. Nah, kalau Pak E jarang ngobrol. Oh, Pak E jarang ya? Introvert kayak Pakku. Tapi kalau bapak kalau ngobrol sama lu ngobrolin apa? Bapak ngobrol sama aku mungkin ini ya, beli rokok itu baru. Itu bukan ngobrol, itu nyuruh lu. Iya. Nyuruh itu bukan ngobrol, itu nyuruh. Ngobrol. Ya, kalau ngobrol nggak pernah yang ngobrol deep nih, yang kayak di TV nggak pernah. Nggak pernah. Di film nggak pernah. Lah, lu hubungan lu sama orang tua lu jadi kayak kalau ada lu pengen cerita gimana? Cerita ya di panggung stand up. Oh. Nah, Pak E nggak pernah ngobrol, tapi lagi itu berarti ngamuk gitu, tauku. Kalau ya itu pasti lagi ngamuk. Okay. Nah, kayak misalnya kemarin bapak kan katarak toh, terus aku operasiin, ya aku cuma Pak tak operasikan ya, wes sebatas itu, aku bawa, ya nggak ngobrol apapun.
Tapi Pak E selalu ngobrol sama mak. Apapun yang dirasakan diobrol ke mak. Mak cerita ke aku gitu. Jadi kalau langsung ke bapak itu nggak terbuka banget. Ini dong, nggak ada ini dong ya. Ada banyak hal yang tidak terjawab ya. Yang nggak terjawab? Iya, kayak hubungan lu sama bapak gitu. Kayak gimana sih? Apa sih? Oh ini, dulu kan Pakku pernah ini. Nggak tahu ya, ini Pakku sering nongkrongnya di warung Ayu lah di desa. Warung Ayu di desa. Nah, waktu kecil, makku tiba-tiba diimpikan loh, kayak mimpi loh. Kalungnya putus. Terus tiba-tiba makku nyelotok, wah, pakmu lagi gandrung lek sumilah nih kayaknya. Apa itu artinya? Lagi seneng sama penjaga warung lek sumilah, lek sumilah namanya. Nah itu mungkin ya, aku sampai sekarang masih, masa dulu pakku kesem-sem sama lek sumilah gitu. Oh berarti lu ada kekecewaan ya? Nggak ada. Cuma penasaran. Mana pakku tergoda sama penjual warung. Iya dan itu tidak terjawab. Terus sampai di momen aku gede, terus aku pernah pacaran, terus lihat cewek lain tergoda kayak, wah pantas pakku. Seneng sama lek sumilah. Ya aku ya gampang tergoda tak pak. Apalagi itu satu-satunya wanita mantep di desa ya tergoda pakku pasti. Tapi lu kalau ada momen nih ya, banyak gak sih yang lu pengen ngobrolin sama bapakmu? Sama Pak E? Mungkin ya, karena belum ditinggal ya. Ini masih belum. Gak tahu aku juga mau nanya apa ke Pak E. Yang penting asoy lah. Apa kira-kira yang pasti kan banyak, cuman dari kecil ibaratnya udahlah nggak usah lah gitu kan? Pengen ngucapin terima kasih aja udah ngerawat. Terus karena dari dulu kan sempat banyak banget ku repotkan loh. Dari SD, SMP, SMA itu kan ngerawat aku ikhlas tanpa biaya speser pun. Padahal itu bukan orang tua kandungku. Hah? Ya, Mak Epa itu bukan orang tua kandungku. Gue nggak tahu lagi. Yang ngerawat dari kecil, dari TK, dari bayi. Gue nggak tahu. Gimana ceritanya? Sorry. Maaf, Pe. Ya. Maaf ya, aku nggak tahu ini beneran. Jadi ceritanya ini bapak sama ibumu bukan orang tua kandung. Bukan orang tua kandung. Aku baru tahu kelas 4 SD. Gitu. Ini gue shock. Gimana? Coba cerita, Pe. Lu mau cerita? Iya. Kalau lu nggak mau jangan cerita, Pe. Ini gue baru tahu atau lu nggak pernah cerita? Wah, ini cerita paling ke teman-teman gitu. Jadi dari kecil emang dititipin ke Mak Epa dirawat Mak Epa gitu. Bahkan aku mikirnya ya ini Mak Epa ini yang orang tua kandungku. Pasti dong. KTP-nya ada. Aku anak Mak Epa di kakak. Terus aku juga punya KTP waktu itu 2 sempat. Yang sama Mak Epa sama orang tua asli itu juga ada KTP-ku. Oke. Nah, baru tahu kelas 4 SD dan dari kecil kan dirawat Mak Epa yang backgroundnya petani sama Mak itu kadang batik. Ya itu yang pengen ku ucapkan cuma pengen ini terima kasih apalagi yang paling sedih itu waktu SMA Mak ngomong ini Pak Mak udah nyekolahin kamu itu mentok paling sampai SD SMP SMA. Kalau kamu pengen kuliah kamu balik ke mamimu sama papimu minta biaya sama mereka. Pak Mak tidak sanggup untuk biayai. Wah itu aku langsung lemes tuh. Nah sekarang pertanyaannya, maaf ya Pak ya, kalau nggak mau cerita jangan ya. Yang ibu bapak kandung kemana? Ada di Surabaya mamiku. Oh tapi dari kecil kamu tahu mereka ibu kandung bapak kandung? Baru tahu kelas 4 SD. Dulu mamiku ku panggil Mbak gitu. Apa yang terjadi sih? Aku nggak tahu karena ini ya. Aku sampai sekarang juga belum tanya mamiku kenapa aku dititipkan. Nah, tunggu. Bapak, ibu angkatmu itu apa hubungannya dengan orang tua aslimu? Oh, jadi mamiku orang tua asli itu punya ibu. Punya ibu? Ya, yang orang tua kandungku punya ibu. Nah, ibunya ini itu kan banyak saudara-saudaranya toh. Oke. Dari adik-adiknya. Saudaranya ibunya ibu ya? Ya. Nah. Pak E yang rawat aku itu adiknya ibunya ibuku. Adiknya nenekmu. Betul. Oke. Nah itu aku dititipin di situ. Karena dari dulu Pak Ema itu emang nggak punya anak tapi suka ngerawat anak-anak orang. Oke. Nah kamu punya saudara lain nggak? Di mami ada mas, kakak laki-laki. Di ibu kandung ada? Ada mas, kakak laki-laki. Nah kakak laki-laki itu? Waktu itu juga dititipin ke nenek di Surabaya juga. Karena mungkin aku mikirnya dulu karena mamiku tuh perawat jadi nggak bisa ada waktu untuk waktu pagi sama
Kerja. Sore ya, mikirku gitu. Wajar sih kalau kerja sih wajar kok. Jadi mereka tuh paling kayak jenguk sesekali, ngirim duit gitu buat biaya, kayak gitu. Tiap libur Lebaran pasti ketemu, diajak ke Surabaya atau ke Lampung, ke bapak kan Brimob di Lampung. Tapi dari kecil kamu mengenal mereka bukan orang tuamu, yang kamu tahu tante. Mereka nggak pernah bilang saya ibumu gitu? Mungkin bilang, tapi aku kan masih bayi, masih nggak tahu. Tahu dari ini kelas 4 SD tetangga kulik Sumarsih nyeletuk. Karena aku kan nakal waktu itu. Ya itu bukan mak kandungmu, makmu itu mandul. Terus aku ngomong ke mae nangis ya. Gitu. Kenapa mae nangis? Sakit hati dikatain mandul gitu. Karena dari dulu kan nggak pernah toh punya anak, tapi banyak yang dirawat. Nama-namanya yo banyak tuh kayak Mas Didik, Mas Bandik. Banyak, Mas Roma, Mas Prima dirawat terus SMP dikembalikan. Kasihan Mak. Apa inimu ya apa? Manggilnya apa? Mae. Mae ya, sama Pak E ya. Tuh makanya kalau sekarang itu kalau pengen pulang itu aku selalu senang pulang ke Madiun sama Mae Pak E. Iya, soalnya udah deket sama mereka juga ya. Berarti kamu nggak tahu deket sama bapak ibu kandung ya? Ini paling kalau libur semester baru ke mereka 2 minggu libur itu lah kumpul mereka. Lu bingung nggak dengan keadaan itu semua? Enggak. Asoy aja ya. Nggak ada kayak pertanyaan kok gue gini ya, hidup gue gini ya, kok kenapa gue dititip di sini? Nggak ada itu semua. Belum pernah mikir aku dan nggak pengen tahu aku kenapa dititipkan. Kayak kenapa lu nggak pengen tahu? Karena aku merasa kalau di Mae Pak E bebas ya, mau merokok nggak dilarang, kalau di Mami ngerokok itu langsung ditahan, dimarah-marahin. Ya iyalah. Gitu. Makanya aku kalau di Mami itu kalau merokok di luar gosok gigi dulu sebelum masuk rumah. Oh lebih bebas ya kalau di situ ya? Di Mae lebih bebas. Kira-kira kalau mengingat lu tinggal sama Mae sama Pak E itu, hal apa yang lu pengen lakukan buat mereka ya suatu hari nanti lah? Ada. Pengen ini, kalau misalnya ada rezeki terus punya rumah, Mae ikut aku aja, Pak E gitu. Oh lu mau bawa mereka? Dimanapun, atau aku yang pulang ke Madiun. Tapi kalau pulang di Madiun nggak ada kerjaan ya Pak. Madiun. Iya Pak, sabar. Di Jakarta. Di Jakarta rumah masih mahal-mahal. Masih mahal-mahal. Masih belum ada di otakku ini. Jadi sekarang lu nih ngerantau ke Jakarta nih ya? Ngekos ya? Ngekos berapa? 600.000 ya? Dari kapan lu merantau nih? Merantau baru 2 tahun. 2 tahun ya? Nyaman nggak? Insya Allah, karena teman-temannya enak-enak, asoy. Enak-enak ya? Apa yang memutuskan lu merantau? Nyari duit? Betul. Dulu udah diajak teman untuk merantau, tapi nggak berani karena aku merasa nol skill. Oh, lu dari bawah banget ya? Ya, benar. Nah sekarang kalau di Instagram itu gue lihat lu dipanggil Gus Nope itu kan apa ya maksudnya? Kalau Gus itu kan orang ini kan, orang kayak semacam sekelas kiai gitu kan? Anaknya kiai biasanya Gus. Kalau di Jawa kan Gus ini ada yang Agus atau panggilan Mas itu Gus. Lah ini Gus yang mana maksudnya? Aku Gus ini awalnya pengen bercanda aja. Terus aku browsing Gus. Oh, di Jawa emang Agus bisa disingkat Gus gitu. Aku Gus yang bukan anaknya kiai. Gus karena aku mikirnya ini aku konten nih sering petua-petua. Cuma orang tahu kalau otakku ini kosong. Kalau tanpa kata Gus nggak mungkin didengerin, biar kocak aja. Pakai kata-kata hari ini Gus Nope, ngomong der upload FYP. Sebelum tanpa Gus susah FYP. Makanya ada ini Jemaah Al Nope ya? Jemaah Al Nope ya. Oh sebenarnya motivasi. Ya, gitu. Gue pikir lu udah ini apa orang berilmu tinggi gitu loh. Gue kebetulan di sini gue pengen ini ruqyah nih. Ini nyuruh ide. Itu tuh gus-gusan itu ya. Gus-gus. Berarti kisah hidupmu ini juga ya penuh dengan suka duka ya. Tuh, tadi sempat mau ini aku. Terbawa suasana aku. Wah, ini nangis ini kayak. Enggak, gua minta lu nangis. Enggak, tapi ya sempat terbawa suasana. Wah. Emang hal apa yang bisa bikin seorang Nope nangis? Kalah judi. Ya kalah judi satu tahun. Ya, kalau misalnya ini lagi termenung terus tiba-tiba dengerin lagu Ebit GAD Ayah, terus lagu Ibu
Itu bisa bikin lo nangis? Nangis kalau lagi sendiri di kamar. Kenapa kok bisa bikin lo nangis itu? Nggak tahu, apalagi langsung terbayang-bayang, badannya mulai mengeriput, dahinya mengernyit gitu. Siapa yang mengeriput, mengernyit? Pak Emae kan udah tua banget. Oh, lu berarti sayang banget sama Pak Emae ya? Itu maksudnya, kalau ada lagu-lagu kerohanian nggak tahu. Apa sih yang lu rasa dengan Pak Emae itu apa ya? Ini nggak tahu aku. Ada rasa kasihan nggak sama Pak Emae? Kasihan sih enggak aku. Cuma kalau lagi ketemu mereka, apapun sebisa mungkin ku berikan gitu. Entah. Kenapa? Kan itu tuh pertanyaannya. Kenapa gitu loh? Pengen balas budi kan susah, atau balas budi orang tua. Aku juga nggak tahu gimana caranya balas kebaikan mereka. Karena hitungannya kan bukan anak mereka, tapi mereka ikhlas merawat aku dari kecil tanpa sepeser pun biaya dan nggak berharap apa-apa dari aku. Wah, itu gimana balas budinya? Ilmu ikhlas dari Mae. Bahkan Mae itu dulu kalau ada tetangga-tetangga atau dulur-dulurnya bapak yang udah tua mau meninggal, Mae biasanya nemenin, mandiin. Maksudnya sebelum meninggal kan ada proses dia di ini tuh terbaring di kasur gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, ya Mae yang nimpal kotorannya di bawah, dirawat. Maksudnya ilmu itu yang aku pengen pelajari, ikhlas mengabdi ke siapapun, merawat siapapun itu. Oh, lu belajar dari Pak sama Mae itu? Iya, itu. Jadi lu belajar bagaimana mereka menjalani hidup, apalagi dengan kondisi mereka nggak punya anak, yang dirawat bukan anak kandung, tapi mereka merawatnya dengan ikhlas gitu ya. Itu kalau mereka udah nggak ada di dunia, lu pasti nangisnya nggak ampun ya. Wah, rakwat aku pasti. Ngikmuk aku pasti. Kosong itu. Kosong. Itu Livi lewat depan mata lu nggak anggap itu. Mungkin ya. Nanti dulu Vi, lagi sedih nih gitu. Obrolannya geser dong. Geser topik lain. Rakwat. Aduh. Kalau selalu begini. Oh berarti lu tuh kelemahannya berarti di orang yang tulus ya. Lu kalau ketemu orang yang tulus itu lu tuh gampang tersentuh ya. Tersentuh aku. Kalau lu lihat dunia itu kan pasti kan orang kan di dunia saling memanfaatkan ya. Tapi kalau sampai lu ketemu orang yang tulus itu pasti beda cerita itu ya kan. Betul. Nah, lu kalau ngelihat orang yang tulus itu kayak gimana sih karakter orang yang tulus, Pe? Karakternya itu harus dipelajari terus orang tulus. Kayak nggak bisa kamu mempelajari orang tulus tuh. Itu ngerasain, cuma bisa ngerasain. Ini tanpa tedeng aling-aling mau menolongku. Kayak misalnya di Coast the Red tuh kan banyak senior stand up dan juga banyak lah yang udah duluan stand up. Aku kan baru merantau. Menurutku mereka juga salah satu orang-orang tulus. Maksudnya adik-adikannya nih, aku di Jakarta nggak tahu apa-apa ya, di Mong itu dikasih tahu, dan mereka juga nggak berharap apapun, nggak ada tedeng aling-aling. Iya, karena kan sama-sama masih buta arah. Ya. Belum menemukan titik sukses. Kalau suatu hari lu menemukan titik sukses bisa berbeda cerita. Pernah dong dengar cerita itu di komunitas lo? Ya. Nggak mungkin enggak dong. Ada ini ya, beberapa gitu. Cuma ada juga ini yang emang membantu aku dari nol gitu. Ngonten itu direkamin, maksudnya disupport, ayo ngonten gempur sehari satu, dan itu senior juga, senior stand up. Siapa? Ada di Surabaya itu namanya Ubed. Ya, tuh hitungannya senior ya. Itu bantuin disupport, ayo ngonten, ini lagi viral, bikin ini. Dari aku Instagram tuh mati Instagramku, follower emang waktu itu 70 gara-gara Suca, tapi kan Suca Indosiar loh, nggak masuk TV kan hilang tuh engagement, nggak ada apapun, pemasukan, kerjaan nggak ada. Itu Ubed tuh yang ayo ngonten terus. Kenapa dia begitu sama lu? Karena mungkin kasihan ya, dan melihat ini salah satu yang berpotensi tapi nggak ada yang ngarahin. Kasiannya kenapa sih sama lu si Ubed? Nggak tahu aku. Karena dia ini punya prinsip ilmu tandur. Tandur tuh nanem ke semua orang, nanem sampai terus aku alhamdulillah bisa suci juga, suci, terus kontenku alhamdulillah
ada kerjaan, terus bisa diundang sana sini. Sekarang itu aku mau ngasih Ubed apapun dia nggak mau. Mas Ubed tuh, maksudku ini ada rezeki sedikit. Tulus ya. Ya dia, wah jangan buat apa nggak usah kan. Gitu. Iya, tulus ya. Iya. Nah orang-orang seperti ini kan yang banyak bantu di kehidupan lu juga kan. Nah itu kalau misalnya Ubed mati juga aku nangis mungkin ya. Siapa lagi yang membantu? Iya sih. Gitu. Tapi lu pernah ketemu orang-orang yang salah nggak dalam hidup lu? Sering aku. Contohnya? Iya, contohnya dulu jualan jogger pen, celana lagi up-upnya celana jogger pen yang karet. Itu aku jualan laris di kampus, terus pengen untung lebih banyak. Aku ke Bandung nyari supplier, di kereta ketemu orang dia mondok pesantren tapi ngobrol jogger pen, ngobrol distro nyambung. Ketemu diajak ke konveksinya dia. Wah, ketipu aku sama dia. Ketipunya gimana? Ketipunya tiap ada transferan karena aku udah percaya dia, aku transfer ke dia terus. Yang baru aku kenal itu. Ternyata udah 20 juta, dia menghilang, lost kontak. Wih, sempet jahat ya? Wih, iya. Gitu. Oh, berarti lu udah pernah ngalamin juga macem-macem ya? Iya, Bang Den. Jadi kalau lu melihat hidup lu dengan pengalaman lu, hidup itu jadinya kayak gimana sih, Pak? Mungkin dijalani aja ya. Kalau misalnya gagal ya ayo sambat ngeluh. Di warkop tuh tempat ngeluh tuh, kita share keluhan-keluhan kita di warkop sama teman-teman. Kalau berhasil ya wes jangan sok-sokan. Karena kan perputaran roda yang ngeri. Karena aku dulu sempat ini ada yang tiba-tiba dia dapat roda yang berputar, hidupnya enak, langsung sok-sokan sombong. Aku dulu nggak suka orang-orang begitu. Karena Majapahit aja bisa runtuh, apalagi raimu. Dulu gitu aku mikirnya. Iya. Majapahit bisa runtuh, apalagi raimu, apalagi kepalamu. Cuman lu gak suka sama orang-orang yang memandang rendah orang lain itu, kenapa sih, Pak? Gak tahu, Bang Nan, kayak lu sering digituin? Kayak apalagi gak dikasih space, kayak dipandang rendah itu, ya Allah, kok segininya no. Dan lu tahu orang itu mandang lu rendah? Tahu. Taunya dari mana, Pak? Ya kelihatan gelagat-gelagatnya toh. Maksudnya ya ampun kok segininya ya. Mungkin ya emang rezekimu lagi bagus, tapi jangan memandang rendah teman-temanmu. Karena aku kan sering pulang ke kampung toh. Aku kadang masih sedih kalau misalnya teman-temanku dulu yang dulu SD SMP bareng, terus sekarang di Kalimantan kerja, mau pulang aja nggak bisa. Itu sedih aku. Kenapa? Ya maksudnya ini kan teman seperjuanganku. Terus maksudnya hidup sekarang kesusahannya aku kadang terenyuh aku. Nggak kuat aku. Ini nggak kuat ini. Geser topik boleh nggak? Iya, geser lagi. Aduh. Kenapa sih? Enggak, maksudnya nggak kuat. Ini gue lagi coba mencerna lu soalnya. Nggak kuatnya maksudnya piye ya? Dulu hidupnya bareng-bareng, guyon bareng, terus kita merantau bareng tapi di tempat yang berbeda. Aku merantau ke Surabaya, dia ke Kalimantan. Ada momen dia pengen pulang aja itu harus kabur dari bosnya yang di hutan sawit itu, lari terus naik truk ke kapal. Kapal itu juga tanpa uang speser pun, maksudnya ini dia kayak penyusup kan. Iya. Untuk pulangnya kesusahannya sampai segitu, menghindari dari kerjaan. Apa yang membuat lu sedih mengetahui hal itu? Sedih karena kehidupan raka tebak ya. Keras ya? Keras. Dan itu terjadi sama temen deket lu gitu? Iya. Oh berarti lu tipe orang yang setia kawan sekali ya? Nggak tahu tuh. Iya, lu sangat menghargai pertemanan. Iya. Pertemanan itu tinggi ya nilainya? Menurutku nggak tahu, aku yang mengalir ya. Cuma kalau ada yang kesusahan sebisa mungkin dibantu lah gitu. Tapi kan nggak semua orang yang lu bantu inget kebaikan lu. Wah, enggak apa-apa itu. Apa-apa itu. Yang penting berbuat baik dulu. Pernah nggak ada orang yang lu bantu tapi nggak tahu diri, Pak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Aku nggak menganggap dia tahu diri atau enggak. Ya wes, yang penting berbuat baik dulu. Oh, lu ikhlas ya? Oh, gitu. Tandur ya? Tandur. Tanam baik aja ya? Ilmu Ubed Daud. Iya, tanam baik. Kedepannya biar semesta yang menentukan membalas, gitu. Iya, all in kebaikan untuk semesta. Betul, itu. Bang Denny. Nanti semesta akan membalikan kita ya. Ibaratnya kayak gitu ya. Kuat aku. Panjang juga ya perjalanan dulu ya. Dan lu emang selalu nggak pengen kelihatan sedih atau lemah atau ini ya di depan itu ya. Iya. Kenapa, Pak?
Enggak tahu. Kayak ngobrol begini aslinya enggak pengen kelihatan sedih. Di mindsetku tadi berangkat. Enggak, iya. Apa ini Livi kok sampai nangis sih, kenapa? Obrolannya apa? Sampai sini langsung teng flashback. Ya kan kita ngobrol ngalir aja. Zaman dulu. Wih. Iya, kalau inget-inget gitu jadi enak ya. Kan hidup itu kan gak ada yang tahu ya. Kan hidup itu adalah cerita dari sebuah perjalanan yang setiap orang punya pertempurannya masing-masing. Dan kita nggak bisa ngelihat hidup kita lebih baik dari orang karena belum tentu kalau kita jalanin kita kuat toh, iya kan? Tapi yang paling berarti itu kita ngejalanin hidup. Banyak orang kan nggak ngejalanin hidupnya, makanya dia tuh nggak tahu toh. Itu yang paling penting. Sekarang di Jakarta, mimpi apa yang lu kejar, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Aku target kehidupan, mimpi, goals nggak ada aku. Loh, terus piye? Nggak tahu aku hidupku ini. Yang penting kalau pengen seneng dijalani, nggak seneng ya wes ngelesot di kamar gitu. Nggak tahu, nggak pernah target sesuatu. Lu nggak kepengen punya rumah? Nggak, tapi kalau lagi merenung gitu tiba-tiba buka-buka doang, tapi nggak pengen banget dikejar, pengen rumah di sini nggak. Yang penting aku itu bisa selamat hari ini makan, bersyukur aku. Alhamdulillah ini kalau misalnya pulang kampung, tak pikir, wah 10 tahun ke depan masih bisa hidup aku, ngopi 2.000 aja di Madiun, aman lah. ATM tidak kurang. Wah, ya cukup. Nggak ada yang kepengenan pengen apa gitu, beli Mercedes Benz, pengen Allah, enggak usah. Standar bersyukur lu tuh tinggi banget ya. Bersyukur aku. Karena aku ngelihat standar bersyukur orang itu dilihat dari dengan berapa dia cukup. Kalau menurut lu 2.000 lu udah bisa bersyukur, berarti standar syukur lu itu tinggi banget. Semoga. Karena ada orang dikasih rumah besar pun dia tidak bersyukur. Wah. Bayangkan rumah nilai miliaran tidak membuat dia bersyukur. Berarti standar syukur dia ada di mana? Wah. Sedangkan lu dengan 2.000 lu bersyukur. Syukur. Aneh kan? Aneh. Aku tiap pulang ke Madiun, ke daerah-daerah itu ngopi, ngambil jajan-jajan. 100.000 nggak nyampe. Masuk akal isi hidup tuh ya. Cuma nanti lu akan masuk ke fase baru, Pe. Gue nggak tahu lu bisa nggak ngelewatinnya. Karena kalau fase susah itu banyak orang yang bisa lewati. Tapi kalau fase sukses, sedikit orang yang berhasil, banyak yang tumbang. Wih, serem itu Bang. Serem ya. Karena ketika lu dikasih kelimpahan akan sesuatu, itu jauh lebih berat godaannya, lebih berat ngebawanya dibandingkan ketika lu nggak punya apa-apa. Betul. Ada uang dikit, wah, micat. Serem. Cowok, cewek, judi, alkohol, popularitas. Pencitraan, power, banyak, tahta, harta, Anya Geraldine. Wah, selamat datang di Jakarta kalau begitu deh, Pak ya. Selamat berjuang ya. Bismillah. Makasih mana. Pokoknya all in kebaikan untuk semesta. Ya. Terima kasih. Aso ini. Kalau mau curhat-curhat nanti kesini aja, Pak. Oke, siap. Terus ya. Terima kasih.